Oke, salam kicau mania. Langsung aja teman-teman, sesuai judulnya, kita akan melihat dari obyokan anakan cibgun, ciblek gunung yang sudah mandiri seperti apa teman-teman yang jantannya. Untuk mengenal yang jantannya, kalau ekornya lengkap seperti ini teman-teman. Ekornya sudah lebih panjang dari badannya ya. Ini mulutnya masih kuning teman-teman. Jadi ini kalau menurut versi saya, yang obyokan seperti ini, yang dari obyokan sudah mandiri, ini lebih bagus dari yang pelihara dari yang lolohan teman-teman, dari cigun jantan yang lolohan, karena ini sudah cukup makan lendir induknya. Ini sudah liar tapi ini cepat digacorkan. Ini teman-teman, pilih yang seperti ini tandanya jantan, ekornya sudah lebih panjang dari badannya. Warna kepala seperti ini teman-teman, masih belum terlalu hitam. Biar teman-teman pemula tahu mengenal ciri-cirinya ya, yang jantan. Tuh, ekornya sudah lebih panjang dari badannya. Dan kalau beli dari obyokan, pilih yang gemuk teman-teman, jadi nggak bermasalah dia. Yang badannya gemuk, gemuk full. Jadi jangan yang nyilet, nanti mati. Ini cepat digacorkan teman-teman. Dan suaranya lebih kencang daripada yang lolohan. Lolohan manusia maksudnya ya. Karena lolohan manusia itu, dia nggak full makan lendir induknya. Oke teman-teman. Seperti inilah anakan yang jantan. Ekornya, dari ekornya aja kelihatan teman-teman. Kalau soal paruh bawah ya masih bermutasi. Kadang ada yang polos, ada yang sedikit hitam. Tapi itu tidak menentukan jantan dan betinanya. Jadi ekornya fullnya, walaupun masih anakan, sudah lebih panjang dari badannya ya teman-teman ya. Kalau ekornya lengkap, begitu aja menentukannya. Lebih mudah daripada yang bondol, daripada bondol jantan. Ini jantan teman-teman, 100% jantan. 100% anakan jantan. Kalau betina mungkin lebih pendek 1 cm teman-teman ekornya. Jadi terlihat nggak lebih panjang dari badannya. Kalau betina ya sekitar segini panjang ekornya. Tipis ya, beda tipis. Ini untuk teman-teman pemula menentukan jantan betinanya, ini sudah pasti jantan. Jadi ekornya sepanjang ini minimal teman-teman. Jadi lebih panjang dari badannya ya, kalau yang anakan jantan. Jadi teman-teman pilih aja dari obyokan, ini sebulan 2 bulan sudah rajin biasanya teman-teman. Kalau dari obyokan ini. Sama seperti yang beli dari lolohan. Bedanya badannya ini lebih kuat malah. Karena saya ulangin sekali lagi, karena full makan lendir dari induknya, diloloh induknya sampai tuntas. Kalau yang lolohan kan diloloh manusia, maksudnya yang kita beli dari kecil sekali. Ini 100% jantan, ini akan ngeriwik. Kalau yang ekornya pendek, fullnya pendek, kalau dia masih anak, itu betina teman-teman. Jadi ini paruhnya masih kuning ya teman-teman. Masih anakan ya. Paruhnya masih kuning nih. Jadi sekali lagi teman-teman, bukan seperti ciblek semi. Kalau ciblek gunung, kalaupun kuning polos atau putih polos, tidak mengartikan dia itu betina. Beda ya dengan ciblek gunung dengan ciblek semi. Ini ciblek gunung.
Dan masalah alis juga tidak menentukan ya. Itu di ciblek semi itu teman-teman. Jadi di ekor penting sekali kalau ciblek gunung. Ini warna punggungnya seperti ini teman-teman. Ini jantan. Ini masih baru lepas loloh di hutannya. Ini tangkapan hutan teman-teman. Jadi bukan dari baby dilolohin manusia. Ini full dilolohin induknya. Dan ini masih sangat muda, umur sekitar paling 1,5 bulan 2 bulan teman-teman. Masih kuning. Nah kalau bedanya kalau dilolohin manusia, setelah ekor segini dia paruhnya sudah putih, tidak kuning lagi, lebih cepat dia. Lebih cepat memutih kalau dilolohin manusia. Oke teman-teman, untuk dibeli teman-teman, pertama awalnya kalau beli ciblek gunung, ingat kasih makan kroto dan jangkrik. Banyakin jangkriknya, dia perlu jangkrik. Kalau ciblek gunung tanpa kroto pun dia tidak akan mati biasanya. Bukan seperti ciblek semi ya, yang awalnya harus kroto. Ini ya, panjang ekornya ya. Dan dikerodong teman-teman, kalau yang dari hutan gini yang sudah mandiri. Oke teman-teman, salam kicau mania, thanks for watching. Jangan lupa klik subscribe ya. Ini jantan. Ekornya yang lebih panjang.